Nyata berarti? Ya nyata. Yang hampir merenggut anak bayi saya. Syaratnya itu daging mentah ya, yang belum kena air, belum dicuci Bang, itu masih ada darahnya. Itu pertanyaan batu karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Manusia Api Indonesia. Lewat malam ini dengan cerita mistis atau kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh para narasumber. Masih bersama saya, Manusia Api Indonesia. Di sini sudah hadir narasumber kita, yaitu Pak Dekutur. Masih ingat Pak Dekutur yang waktu itu pernah menceritakan kejadian membawa penumpang kuntilanak. Namun pada malam ini Pak Dekutur ini mengalami kejadian gara-gara gila judi ya, mungkin gila apa togel apa-apa itu ya kan. Sampai akhirnya salah satu atau mungkin anaknya kalau tidak salah ini menjadi korban. Hampir menjadi korban pesugihan. Pengen tahu cerita selengkapnya? Bagaimana? Oke, kita langsung saja ke narasumber kita, Pak Dekutur. Pak Dekutur, ketemu lagi. Ya, ketemu maning. Iya, iya. Yang penting saya aja. Alhamdulillah. Itu kejadian ini ya, nyata berarti? Ya nyata. Yang hampir merenggut anak bayi saya. Begitu aja ceritanya. Tapi sekarang anaknya sudah dewasa. Udah dewasa. Hidup sampai sekarang. Hidup. Nah, itu kronologisnya dari pertama itu sampai mau jadi korban itu bagaimana ceritanya ini? Dan ini tahun 1990-an. Itu saya kan ya 990. Saya udah kerja jadi pengemudi antar kota. Ya. Jakarta Cilacap, PO-nya nggak usah saya sebutin lah. Pada waktu itu saya hidup yang masih sengsara, belum punya rumah, belum punya apa. Tapi ngelihat teman-teman kok kadang-kadang enak dengar omongan teman ini, katanya mencari nomor. Pada waktu itu kan rame-ramenya SDSB. Oh, waktu masih zamannya SDSB, ya, Polkas yang gitu-gitu. Ya, cari nomor di daerah samping Pulau Nusa Kambangan. Di sana kan ada kampung. Kampung apa itu? Itu di sana itu ada Mutean, Menjingklak, Bergolo, Petinoan. Nah, saya dikasih saran sama teman-teman supaya datang ke salah satu ya kayak tempat wingit lah untuk minta nomor di sana. Pesugihan itu ya bukan untuk cari nomor ya.
Tapi tujuannya ke pesugihan juga. Enggak, tapi nomor aja lah pokoknya. Dia biar hidup. Iya kan, siapa yang nggak kepingin sih dapat slot. Pada waktu itu kan dapatnya berjuta-juta. Gitu, saya dikasih saran, coba datang ke sana sambil membawa syarat. Syaratnya itu daging mentah ya, yang belum kena air, belum dicuci, maka masih ada darah-darah. Itu ke desa Turikolo, no, pinggirnya Nusa Kambangan. Berangkatnya ke sana itu cuma ada satu-satunya transportasi laut, kapal. Itu kalau air pasang kapal bisa lewat, kalau air lagi surut tunggu pasang gitu. Jadi ke sana Pak nanti udah bawa daging itu. Udah bawa daging, nunggu air surut. Begitu air surut saya berangkat ke sana ke desa Turikolo. Ketemulah di sana kuncinya, namanya lupa deh. Tapi ya waktu ingat lah. Begitu datang dikasih saran, nanti diantar ke suatu tempat. Nanti kalau di sana dagingnya supaya dibuka, dan nanti kalau ada godaan apa saja jangan sampai tergoda. Jangan sampai tergoda. Iya. Ya udah pasang. Begitu berangkatlah saya sama kuncen itu pada jam. Namanya itu pertambangan batu karang. Itu antara Nusa Kambangan dengan Petimuan, itu di situ itu ada kayak batu karang. Itu berangkatnya ke sana harus nunggu air pasang. Kita pakai kapal, nanti diturunin di situ, nanti air pasang lagi kan sampai surut lagi, nanti pasang lagi baru bisa. Begitu. Ya, begitu saya datang ke sana sesuai dengan petunjuk, saya duduk menghadap ke selatan, daging saya buka. Itu saya datang ke sana kan sore, begitu tepatnya tengah malam ya. Tengah malam. Nyampe ke sana. Enggak, di situ itu saya duduk itu mulai jam 6 sore. Ajan maghrib masih dengar saya. Dan maghrib, ajan isya masih dengar mungkin gitu. Dulu kan saya merokok. Terus duduk. Tapi sekarang nggak ngerokok. Enggak. Ya udah kalau begitu saya Ya, koreknya ada. lanjut. Ya, terus gini Mas Ajong, begitu saya duduk di situ, suaranya cuma suara gemercik ombak. Kenapa gimana? Seketika itu begitu sepi, cepat itu diem, langsunglah datang godaan itu. Apa itu? Ular segedenya kayaknya segede pohon kelapa mungkin. Saya sesuai dengan petunjuk hujan kan suruh diem, nggak bakalan dimakan, nggak bakalan diam apa itu pun doa dulu pintu. Terbelit, udah saya diem jadi godal itu diem pergi. Datang lagi. Ularnya ular tadi. Ya ularnya ular goib katanya, tapi kan saya juga nggak tahu barang-barang. Pokoknya inti saya dapat nomor. Iya. Datang lagi. Datang lagi yang lain-lain ada lah yang namanya anak kecil yang nggak pakai baju itu. Udah tuyul Pak. Ya, tuyul. Tinggi banyak juga nggak tergoda. Wah, lagi masih orang terakhir ini lah. Yang terakhir begitu datang, wujudnya itu kayak manusia Mas Ajong. Tapi kepalanya itu kepala singa. Kayak manusia, badannya manusia. Tapi kepalanya singa, kakinya empat. Daging saya itu dimakan. Sesuai dengan pesan tusuk itu, kalau daging saya dimakan berarti kan saya diterima. Nggak tahu dia itu mau tahu ada awan ini ditanyailah saya. Ada orang datang
Ya, mungkin orang gaib juga. Kedatanganmu, tapi bahasanya bahasa Jawa. Untuk koordinatnya, Bok. Bagaimana datang ke sini mau ngapain? Aku juga sekarang minta nomor SDSW. Kalau zaman dulu kan selot. Jangan sekarang. Ya, kalau zaman sekarang togel. Zaman dulu udah ada. Udah. Judol kalau sekarang Ya. di online Ya. sekarang. Tangain lagi. Kamu kok susah-susah beli kebutuhan, belum tentu kamu dapat. Uang kamu di kantong cuma 50.000, dibeli nomor juga nggak bakalan kaya. Udah, ini buat saya aja, ini tak kasih buat kamu. Uang katanya, uang zaman edisi khusus itu Bapak Presiden yang dulu, yang plastik 1 lak. 1 lak masih. Saya diam nggak tergoda. Doa kamu lagi kurang nih lagi sampai 5 tumpuk uang baru semua, masih lak-lakan yang di plastik itu. Uang apa? Uang masih 50.000-an. 50.000-an zaman dulu yang edisi khusus yang plastik, yang gambar Pak Presiden. Presiden siapa? Soeharto. Masa Pak. ya enak zamanku toh. Udah itu Mas, udah 5 lak. Akhirnya saya nggak jawab, cuman saya dikasih pokoknya ini tahunnya kamu sampai rumah. Saya nanya ada syaratnya apa enggak. Nah, begitu diunjukin lah tangan dia, nggak taunya yang ditelapakan dia itu gaban anak saya yang baru 100 hari sama istri saya. Ini buat saya boleh apa enggak? Begitu itu saya sadar, Mas. Ya kan, istighfar lah. Begitu istighfar langsung saya pulang. Pulangnya kan nggak bisa langsung, Mas, nunggu kapal. Iya. Begitu nunggu kapal, setelah subuh ada kapal, saya pulang ke pelabuhan Sleko, Cilacap itu pelabuhannya namanya pelabuhan Sleko, pelabuhan Beringin Sleko itu. Begitu di situ saya masih ingat, saya akhirnya ikut bis utama ke Jogja, saya turun di Adipala, satu-satunya bis itu. Begitu sampai di sana saya langsung pulang sampai rumah, Bang Ejong. Rumah saya itu udah rame orang, pulangin orang kayak mau hajatan itu. Nggak taunya anak saya itu panasnya nggak kira-kira udah dihukum orang. Diminta mungkin sama gaib. Ya, yang mau diminta sama goib itu. Anak saya batal, anak saya itu panasnya nggak kira-kira, tapi nggak setip. Taruh, terus dicarikan daun pisang, lepas ditaruh ditampah, tahu tambah ya. Kalau ditambah bayinya taruh di situ itu daun itu langsung kering. Berarti panasnya lurus banget. Oh iya, tapi anak nggak setip, bayi itu nggak nangis nggak apa. Akhirnya atas saran kakek saya suruh datang ke Mbah Mul Salamin, masih ada dia di Pala itu dulu. Almarhum Mbah Mul Salamin, memang beliau itu ya termasuk di ngomong orang tua, memang udah tua. Ya istilahnya orang pintar, tapi tukang ngobatin bayi-bayi yang kena begitu. Jadi seketika itu Pak Ade langsung pindah. Iya, begitu sampai sana Pak Mursalamin langsung tak boncengin pakai sepeda. Kan bicara, ada Yamaha 75 aja tak jual buat beli nomor. So, boncengin sepeda sampai di rumah saya dimarahin sama Mbak Mursalamin. Kamu ada-ada aja. Anak mau dikasihkan ke apa katanya, mau buat modal, itulah. Saya baru tahu kalau anak itu mau buat tumbal. Akhirnya diobatin sama Mbak Nur Salamin. Ya, diobatin, disaratin, di apa. Mula anak saya sampai sekarang. Sampai sekarang sampai punya anak juga. Ya.
Nah, habis kejadian itu Pak D langsung tobat apa bagaimana? Ya kalau zaman dulu tobat, tapi kalau orang Jawa tobat ini. Apa tobat ini? Ya kalau ditanyain orang tobat, tobat sambel lah. Berarti nggak kapok? Ya enggak lah. Nggak kapok juga. Nggak. Anaknya mau jadi korban. Ya yang penting kan enggak mengorbankan nyawa keluarga. Lah itu kan udah mau jadi korban. Iya kan, itu Bang, cerita. Sampai sekarang anak masih jatuh ya punya anak punya ini. Sekarang udah tobat. Ya tobat. Karena Bang Acong juga takut api lah. Bang Acong kan tukang main api, masa temennya manusia api Indonesia mau main api. Iya, Harus gitu ceritanya itu begitu. Karena kan namanya judi, ya kan apa segala macam yang berhubungan dengan judi lah. Itu nggak ada ceritanya, Iya. bisa kaya. Habis mungkin ya kan? Makanya untuk sekarang anak-anak sekarang yang gila. Iya, sampai keluarga mau jadi korban bagaimana itu? Anak sendiri. Mending gila ngopi. Iya, itu masih Ngopi, hidup ya. bagaimana? Iya. Ya udah, yuk kita ngopi dulu lah. Oke. Ini kejadian nyata Pak Deku. Banyak pesan yang disampaikan oleh Pak D dengan kejadian yang Pak D Kutur alami. Ternyata judi, pesugihan, apa segala macam itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Kita terima apa adanya yang telah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Kita terima semuanya, kita lapang dada, jalan sesuai sunnah, kan? Jalan lurus, nggak usah belok-belok, ya kan? Jangan. Sekali lagi ya, jangan sampai terjebak dengan judi. Entah judi apapun, jangan sampai. Ini pesan dari manusia api. Oke? Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa pula ikuti terus cerita-cerita mistis manusia api Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak D atas ceritanya yang sangat buat kita lah, buat pesan sama penonton, ya buat saya juga, ya buat keluarga, ya buat pengalaman, biar nggak judi lah gitu kan, karena nggak ada untungnya, nggak bisa jadi kaya juga lah, ya. Siap. Terima kasih.